Good morning student, hari ini kita belajar tentang proses penyerbukan pada tumbuhan ya. Jadi silakan didengarkan penjelasan Miss. Nah, jadi untuk penyerbukan atau reproduksi dari tumbuhan itu ada dua macam ya. Jadi ada namanya reproduksi secara generatif dan vegetatif. Nah, jadi kalau dia reproduksi secara generatif itu dia mengalami yang namanya gametogenesis atau pembentukan gamet, yaitu sel kelamin antara jantan dan sel kelamin betina ya. Kemudian untuk penyerbukan atau disebut polinasi itu merupakan jatuhnya atau melekatnya serbuk sari ke kepala putik ya pada kelompok Angiospermae atau melekatnya serbuk sari pada bakal buah untuk yang Gymnospermae. Nah, jadi penyerbukan itu berdasarkan asal serbuk sarinya itu yang pertama ada disebut penyerbukan sendiri atau autogami ya. Jadi serbuk sarinya ini jatuh pada ke kepala putik pada bunga itu sendiri ya. Nah, jadi ini ada gambarnya Miss buat. Jadi di satu bunga itu terjadi penyerbukannya. Yang kedua ya, yaitu penyerbukan tetangga atau disebut geitonogami ya. Jadi ini terjadi yang namanya jatuhnya kepala putih ke bunga lainnya namun masih dalam satu batang tanaman atau satu individu. Kemudian ada persilangan ya. Penyerbukan silang ini itu terjadi dari varietas yang sama ya. Jadi serbuk sarinya itu jatuh ke kepala putik pada tumbuhan yang lain tapi masih dalam satu jenis. Kemudian yang terakhir ya, itu adalah penyerbukan bastar atau disebut sebagai hibrid ya. Jadi ini serbuk sarinya itu jatuh ke kepala putik namun yang berasal dari varietas yang lain atau beda jenis. Nah, berdasarkan faktor yang membantu ya jadi ada anemogami ya. Jadi penyerbukannya dibantu dengan angin, kemudian ada dengan bantuan air atau disebut hidrogami, kemudian dengan bantuan hewan atau zodiogami, kemudian dengan bantuan kelelawar atau disebut chiropterogami. Selanjutnya ada dengan bantuan serangga atau disebut entomogami, kemudian penyerbukan dengan bantuan burung atau ornitogami, kemudian bantuan siput atau disebut malakogami, kemudian dengan bantuan manusia atau disebut antropogami. Nah, itu dia untuk reproduksi secara generatif ya ya. Sekarang beralih ke reproduksi vegetatif. Jadi vegetatif ini merupakan cara reproduksi tanpa melalui yang namanya peleburan antara sel gamet jantan dan betina. Jadi sifat dari reproduksi vegetatif ini itu sama dengan induknya. Nah, reproduksi vegetatif juga terbagi atas dua ya. Nah, yang pertama ada vegetatif secara alami dan buatan ya. Nah, jadi kalau dia secara alami itu dia tanpa bantuan manusia. Jadi perbanyakannya itu dilakukan oleh organ vegetatif pada tumbuhan itu sendiri ya. Contohnya seperti rizoma atau disebut akar tinggal ya atau rimpang. Jadi batangnya itu menjalar secara horizontal ke dalam tanah menyerupai akar. Contohnya seperti kunyit, jahe, alang-alang, bunga tasbih, kencur, dan lain-lain. Kemudian ada stolon ya atau geragi, yaitu batangnya itu menjalar di atas tanah. Contohnya stroberi, daun kaki kuda. Kemudian ada umbi ya, umbi terbagi atas tiga, ada umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar ya. Jadi kalau umbi lapis itu batangnya berukuran pendek dan dikelilingi daun yang berlapis-lapis. Kemudian kalau umbi batang itu batangnya yang membengkak dan di dalam tanah dan juga memiliki yang namanya tunas-tunas. Nah, jadi kalau misalnya umbi akar ini lupa ya buat umbi akar juga ya. Jadi umbinya itu menyerupai akar dan tidak memiliki yang namanya mata tunas. Contohnya seperti wortel, lobak, singkong. Kemudian ada tunas ya. Jadi tunas ini bagian batang yang memiliki bakal tunas. Contoh tumbuhannya ada bambu, kelapa, dan lain-lain. Nah, kemudian ada organ selanjutnya itu adalah organ daun ya. Jadi atau disebut sebagai tunas adventif. Jadi bagian tepi daunnya itu memiliki jaringan meristem. Contohnya cucur bebek. Jadi di tepi daunnya itu ada individu barunya. Kemudian ada kormus ya. Jadi pangkal batang yang membesar dan memiliki beberapa kuncup. Contohnya ada bunga tasbih dan gradiol ya. Kemudian untuk yang namanya vegetatif buatan itu dengan cara perbanyakan yang dilakukan oleh
bantuan manusia. Untuk vegetatif buatan itu contohnya mencangkok, menempel, menyambung, menyetek, merunduk, dan kultur jaringan. Nah jadi kalau mencangkok nah ini udah secara umum ya, jadi mencangkok itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau kelebihan dari mencangkok, yang pastinya tumbuhannya itu yang dapatkan adalah pohon yang pendek, kemudian memiliki buah yang banyak dan bersifat unggul, sedangkan kerugiannya akarnya itu rapuh ya, karena berasal dari yang namanya cabang atau ranting pohon, sehingga akar yang dihasilkan adalah akar serabut, bukan akar tunggal ya. Jadi dahannya itu atau pohonnya itu mudah tumbang. Kemudian menempel ya, jadi menempel ini mengambil yang namanya mata tunas dan ditempelkan ke salah satu bagian batang pada tumbuhan inangnya. Kemudian menyambung, jadi menyambung ini mengambil yang namanya jaringan meristematis pada tumbuhan yang satu variasi, contohnya ada kopi robusta dan kopi ateng, jadi mereka disambungkan sambung pucuk. Kemudian ada menyetek, merunduk, dan kultur jaringan ya. Jadi kultur jaringan ini itu merupakan bioteknologi modern. Nah, jadi kultur jaringan ini tujuannya adalah untuk memperbanyak tanaman dengan sifat yang sama dengan induknya ya. Nah, jadi pada tumbuhan itu memiliki yang namanya sifat totipotensi sel. Jadi ini merupakan kemampuan sel tanaman yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Kalau pada hewan itu tidak ada ya nak. Kenapa? Karena begitu putus contohnya jari tangan kita nggak bisa lagi tumbuh lagi ya. Jadi kalau pada tumbuhan dia bisa membentuk yang namanya individu baru ya. Jadi ini merupakan gambar dari totipotensi sel. Jadi ini merupakan salah satu bioteknologi yang modern. Ini menggunakan alat yang canggih, super steril, dan perlengkapan lainnya yang terjangkau, yang harganya lumayan ya. Nah, jadi ini banyak digunakan oleh yang namanya pembibitan kelapa sawit, buah-buahan unggul, dan kebutuhan lainnya. Nah, itu aja materi kita hari ini. Silahkan diringkas materinya dan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita, and see you next time.